Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini kami diberikan tugas dari Pak Reno untuk menginterview sebuah tokoh yang bagi kami adalah ahli, bisa dibilang ahli dalam bidang yang akan kami bahas pada hari ini, dan bidang tersebut adalah kemanusiaan. Bersama kita adalah Kak Teresia yang merupakan bagian dari Senat Mahasiswa FTI. Kak Teresia ini kami rasa merupakan narasumber yang handal ya dalam konteks mahasiswa, karena dalam kegiatannya berorganisasi, Kak Teresia ini sering sekali ya berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa UAJY, terutama di FTI. Mungkin kalau dari Kak Teresia sendiri, apakah bisa memperkenalkan diri? Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama Kakak Teresia Lamrauli, kakak dari Prodi Informatika Angkatan 22. Sekian. Baik Kak, terima kasih. Oke, sebelum kita datang ke sesi bertanya dan menjawab, sepertinya lebih baik apabila kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin perkenalan akan dimulai dari saya terlebih dahulu. Nama saya Yonatan Adi Cahyoningrat. Saya bersama teman-teman merupakan salah satu mahasiswa yang diberikan tugas oleh Pak Reno untuk melakukan interview ini. Salam kenal teman-teman. Di sebelah saya, nama saya Juan Eduardo Schneider Neroko. Nama saya Bernardo Sanggi. Nama saya Albert Valerian Wijaya. Nama saya Feliciano Sian. Nama saya Seni Pratidina. Saya Gavrila Tunggala Suarez. Dan saya Jessica Misha Pratami. dalam kesempatan ini saya berperan sebagai moderator, jadi saya tidak akan banyak menanyakan pertanyaan. Maka dari itu langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Baik, apa yang kakak pahami mengenai nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila? Menurut kakak, nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila itu yang mengandung prinsip-prinsip seperti kehidupan sosial, terus persamaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti itu. Baik kak, terima kasih. Dalam sila kemanusiaan ini, menurut kakak, bagaimana penerapan sila kedua Pancasila ini di tengah masyarakat kita saat ini? Mungkin penerapan sila kedua Pancasila mungkin beragam ya yang ada di Indonesia. Nah, tetapi perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai keadilan sosial yang baik, kan perlu beragam macam yang akan dilakukan. Nah, jadi menurut kakak penerapan sila Pancasila kedua di Indonesia ini masih belum bagus karena masih ada kesenjangan sosial antara kita gitu kan. Bukan hanya di masyarakat aja, tapi di sekitar kita aja masih banyak kesenjangan sosial seperti itu. Kamu menambahkan juga, menurut kakak, mungkin apakah kakak juga bisa menyebutkan kira-kira kesenjangan yang di lingkungan kita itu seperti apa? Nah, mungkin teman-teman udah ada yang dapat asdos belum? Udah. Nah, bukannya mau bilang apa, tapi mungkin ada beberapa asdos seperti yang kita rasa, kakak ini kok ke dia doang ya, kakak ini kok dia doang. Itu mungkin merupakan kesenjangan sosial salah satunya, seperti itu. Untuk yang ketiga, menurut kakak sendiri, apakah mahasiswa, dosen maupun karyawan di Universitas Atmajaya ini sudah mengamalkan sila Pancasila di kehidupan sehari-hari? Dan apa dasar dari jawaban kakak sendiri? Oke, menurut kakak sudah, cuman masih ada beberapa yang kayak masih belum. Sudah menerapkan tapi hanya kurang. Seperti itu. Nah, menurut kakak itu kayak kurang efektif lah gitu dalam berpartisipasinya, mungkin seperti itu. Boleh tahu menurut kakak cara meningkatkannya itu seperti apa ya? Cara meningkatkan sila kedua ini ya. Menurut kakak mungkin dari dosennya dulu, dari dosennya mengajarkan ke kita gimana mereka yang mencontohkan ke kita, pasti kita akan meniru mereka, seperti itu menurut kakak. Terima kasih. Baik, saya izin bertanya kembali dan selanjutnya, bagaimana sih cara kakak untuk
menyadarkan orang-orang supaya bisa meningkatkan jiwa kemanusiaan itu sendiri. Mungkin dari diri sendiri dulu ya, dari sendiri. Kalau misalnya dari sendiri belum bisa menerapkannya, gimana kita mau menerapkan kayak gitu di Orang lain. ya orang lain seperti itu kan. Nah, jadi mungkin kita perlu banyak-banyak belajar edukasinya dulu, belajar edukasi, terus kita mungkin berpartisipasi mungkin ya dalam lingkungan mungkin ya. Terus kita bisa kita yang mungkin menjadi langkah awal untuk memberikan mereka kayak apa ya dibilang kayak kesadaran gitu loh, ayo kita ajak gitu loh untuk melakukan penerapan sila kedua ini seperti itu. Jadi untuk penerapan itu sendiri bisa ditingkatkan dari diri kita sendiri dulu ya. Ya benar. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa kemanusiaan harus menjadi bagian dari dasar negara? Oke. Nah, mungkin kita lihat realisasi dari Pancasila yang kedua ini mungkin masih menjadi tantangan ya bagi kita, karena sila kedua inilah yang akan menjadi langkah untuk kita ambil untuk menjadi kayak untuk gimana ya dibilangnya, langkah kita untuk mencapai sesuatu tujuan gitu. Nah jadi gimana tadi? Jadi lupa Kak. Mengapa kemanusiaan harus menjadi bagian dari dasar negara? Oke, nah itu menjadi dasar karena itu nanti yang akan membuat kita mencapai tujuan itu. Jadi itu langkah untuk mencapai tujuannya, gitu. Menurut kakak, apakah saat ini sila kedua Pancasila telah direalisasikan di masyarakat? Oke, itu menurut kakak kalau dilihat dari reels mungkin belum. Mungkin sudah ada, cuman belum semuanya karena sila kedua ini kan tergantung ke diri masing-masing juga kembali kan. Nah jadi gimana ya, kalau kita kan nggak bisa membuat kayak semua orang itu harus gitu loh, kamu harus bisa menerapkan sila kedua kamu gitu kan, nggak bisa. Jadi tergantung ke pribadi masing-masing juga gitu. Mungkin sedikit tambahan Kak, mungkin bisa dideskripsikan gitu bagaimana contoh realnya di masyarakat, gimana? Oh mungkin di apa kita di UAJY mungkin ya kan, yang reelsnya aja di UAJY itu kan ini, kalau misalnya kita merasa dilecehkan gitu, di UAJY itu udah ada yang namanya tim Satgas, itu PPKS namanya. Jadi kita bisa melaporkan keluhan kita ke mereka seperti itu mungkin. Itu udah kayak apa namanya, kalau hak asasi manusia itu di ini yang apa? Kayak Dijunjung. iya, dijunjung tinggi gitu loh. Kalau misalnya di UAJY seperti itu contoh realnya. Menurut kakak, apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mewujudkan lingkungan dengan kemanusiaan yang baik di kehidupan kita? Yang pertama, seperti yang kalian lakukan sekarang, kalian mempelajari Pancasila. Itu udah merupakan salah satu contoh dari penerapannya ya kan. Itu kayak untuk generasi muda bisa dilakukan melalui pendidikan seperti itu. Lalu mungkin kita bisa mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin teman-teman yang ikut mungkin komunitas kayak Pancasila kayak gitu, itu mungkin udah menjadi contoh. Yang ketiga itu mungkin contoh nyata dari orang tua kita, dosen kita seperti itu, kakak-kakak abang kita seperti itu. Baik, lalu saya juga penasaran nih Kak, dan sebenarnya ini pengalaman saya sendiri sih. Jadi terkadang yang meskipun tidak selalu seperti ini sih, terkadang saya itu berada di dalam sebuah situasi di mana saya itu tidak
merasa apa ya, kayak tidak merasa dimanusiakan atau merasa kurang dihargai. Nah, mungkin kalau respon kakak sendiri terhadap situasi tersebut bagaimana? Karena kalau saya sendiri sih, saya rasanya sebel gitu kak, rasanya pengen udah nggak mau berasosiasi dengan orang-orang ini atau komunitas ini seperti itu kak. Ya, mungkin kakak juga merasa seperti kamu ya. Karena mungkin sebenarnya yang memanusiakan manusia itu ya manusia itu sendiri ya kan. Iya sih. Nah, jadi kalau misalnya mereka udah nggak nganggap kita manusia ya gimana ya kan. Jadi ya mungkin seperti kamu bilang tadi, mungkin sebel, mungkin ya, tapi mungkin kita harus cari tahu dulu kenapa sih dia gituin ke kita gitu kan. Pasti ada alasannya, nggak mungkin dia nggak memanusiakan kita tapi tanpa alasan seperti itu mungkin. Iya juga sih kan, karena kan dalam banyak sekali ya teman-teman saya yang mungkin agak bermasalah waktu kecilnya itu dia sering membuli teman-teman yang lain, dan itu ternyata kasusnya bahwa ketika dia di rumah orang tuanya itu ya kurang menghargai mereka juga, akhirnya mereka sendiri juga merasa apa ya, bahwa teman-teman ini pun juga tidak layak untuk dihargai, dan malah teman-teman ini tuh menjadi sebuah media di mana mereka itu bisa mengekspresikan perasaannya yang benci tersebut. Saya rasa seperti itu. Namun saya juga mau agak penasaran nih kak, kalau di UAJI sendiri untuk selama ini sih saya nggak pernah ya lihat yang aneh-aneh gitu. Tapi mungkin dari kakak sendiri yang sudah berpengalaman dalam senat, berinteraksi dengan begitu banyak mahasiswa, kira-kira rasionya atau mungkin banyak nggak sih kasus kayak bullying atau ya hal yang mirip-mirip seperti itu kak? Mungkin kalau di dalam Universitas Atma mungkin ya belum ada, cuma mungkin di luarnya ada. Misalnya dia nggak menunjukkan bullying itu pas waktu di kampus, tapi setelah di kampusnya, seperti itu. Baik, sepertinya itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih kepada kakak Teresia yang telah direpotkan untuk datang ke sini kita interview sore-sore. Ya, terima kasih banyak kakak telah sharing ya insight dan pengalamannya kakak selama di Senat, dan sehingga bisa membantu kita yang diberikan tugas untuk interview ini, dan semoga ya nilai kita akan baik nantinya. Amin. Oke, baik. Terima kasih juga buat kalian, tetap semangat ya. Semangat. Semangat juga kak. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 2 Pancasila. Pada kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk menginterview salah satu anggota dari Senat Mahasiswa di Fakultas Teknologi Industri. Nah, pada hari ini kami akan menginterview kakak Charlie ya sebagai anggota dari Senat terkait beberapa hal yang mencakup kemanusiaan atau sila kedua dalam Pancasila. Tapi sebelum itu kita mungkin harus perkenalan terlebih dahulu. Saya mulai dari saya dulu saja. Perkenalkan kak, nama saya Yunatan. Nama saya Johan Rokau. Halo, nama saya Sandy. Saya Felician Usian. Saya Jessica Misha Pratami. Saya Gavrila. Saya Bernardo Sanggi. Dan untuk teman saya yang ada di layar itu adalah teman kami Albert ya, seperti itu. Baik, sepertinya langsung saja kita mulai dengan pertanyaan pertama. Silakan. Apa yang kakak pahami tentang nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila? Nilai kemanusiaan ya, mungkin dari sila kedua kita sama-sama tahu ya, nilai yang bisa kita ambil itu memanusiakan manusia. Iya. Mungkin itu. Oh iya, pasti kan kakak pernah dengar isu-isu bahwa mahasiswa dari Papua tuh ditolak di kos-kosan di Jogja. Apa pendapat kakak menurut hal itu? Terus hubungannya dengan nilai kemanusiaan ini? Tentang mahasiswa Papua yang ditolak ya, itu jujur saya kurang setuju sih dengan perbedaan itu, karena kan dengan adanya sila kedua kan sudah dikatakan bahwa kita harus menyetarakan semua manusia. Mungkin saya kurang setuju dengan hal tersebut. Oh ya, baik kak. Baik, lanjut. Bagaimana penerapan sila kedua Pancasila di masyarakat saat ini? Untuk penerapan yang pastinya kita sudah tahu, kita harus menyetarakan semua manusia tanpa memandang ras, agama, suku, dan budaya. Dan kemudian kita juga harus menerapkan budaya serta etika yang ada. Baik, terus misalnya nih Kak, kan di masyarakat saat ini terutama di Atma Jogja ini kan kayak
ada satgas kan yang kayak mengatasi pelecehan seksual misalnya gitu. Nah itu banyak yang nggak kayak berpikiran bahwa kalau misal kita melapor ke satgas itu soal pelecehan seksual itu kita nggak ditanggapi gitu, nggak direspon gitu. Jadi banyak yang takut mau melaporkan pelecehan seksual yang terjadi kepada mereka karena kurang nanti nggak direspon, terus kayak mereka malu sendiri gitu. Itu bagaimana respon kakak? Sejujur kalau misalnya mau masuk ke dalamnya saya kurang tahu gimana dari satgasnya sendiri seperti apa tanggapannya, tapi kalau misalnya memang sampai nggak direspon gitu, kita kan bisa ambil alternatif lain. Kita bisa melaporkan ke orang terdekat bisa melaporkan ke pihak yang berwajib atau seperti apa, itu pun bisa. Baik Kak, saya ingin bertanya ke nomor 3 ini. Kalau menurut kakak ini, mahasiswa maupun karyawan dan dosen di UAJ ini apakah sudah menerapkan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan? Untuk seluruh aktivis yang ada di ATMA ini saya rasa sudah sih, dengan tetap menghargai kita para mahasiswa, ada sesama dosen atau sesama pekerja yang lain, mereka sudah menerapkan sih menurut saya. Kalau boleh tahu, apakah kakak itu punya impian caranya kita sebagai di Atma Jaya ini bisa saling memanusiakan manusia? Memanusiakan manusia gampang sih, yang penting kita tetap saling hargai satu sama lain, udah sih. Dan untuk pertanyaan nomor 4 Kak, bagaimana sih cara menyadarkan orang-orang supaya mempunyai jiwa kemanusiaan itu sendiri? Untuk menyadarkan orang-orang, kita dari hal kecil aja sih, itu yang tadi saya singgung terus, kita menghargai tetap. Lalu kalau misalnya dari rumah sih kita udah dididik sama orang tua, sama kalau misalnya kita mau lebih luas lagi untuk menyadarkan orang, paling kita bisa lewat kampanye di online, bisa kan, kita bisa mengedukasi orang juga, mengedukasi diri sendiri juga bisa. Jadi kita mulai dari diri sendiri baru ke orang lain. Betul. Terima kasih Kak. Pertanyaan kelima, menurut kakak, mengapa kemanusiaan itu harus menjadi dasar negara? Gimana? Kurang kedengeran? Kerasa. Mengapa kemanusiaan harus menjadi dasar negara? Mengapa kemanusiaan harus menjadi dasar negara? Iya kan? Iya. Mengapa manusia harus menjadi dasar negara? Karena ya negara nggak bisa terbentuk kalau nggak ada manusia kan. Kalau misalnya kita udah nggak menghargai, gimana kita mau bangun negara gitu. Jadi itu hal dasar banget. Itu sih. Pertanyaan selanjutnya nomor 6, menurut kakak apakah saat ini sila kedua Pancasila telah direalisasikan di masyarakat? Untuk terrealisasikannya itu mungkin masih proses yang berkelanjutan ya. Kita belum bisa katakan udah, kita juga belum bisa katakan belum. Itu ada kemajuannya masing-masing sih, tergantung ke diri sendiri sama pandangan orang juga. Untuk pertanyaan ke-7, menurut kakak apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mewujudkan lingkungan dengan kemanusiaan yang baik di kehidupan kita? Mewujudkan kemanusiaan di lingkungan kita, mungkin ya saya kembali lagi paling menghargai lagi. Terus kita juga bisa menyadarkan diri sendiri dan menyadarkan orang lain. Terus kita ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti kegiatan sukarela, bakti sosial. Terus kita juga bisa mendukung keadilan yang ada. Lalu mungkin tetap belajar Pancasila mungkin seperti kalian. Oke. Lalu pertanyaan terakhir mungkin dari saya Kak. Kakak ini kan sudah berpengalaman di Senat Mahasiswa ya Kak. Nah, kami mau tahu nih Kak, kira-kira ketika Kakak berdinamika dalam Senat Mahasiswa, entah itu di dalam organisasinya sendiri atau mungkin berdasarkan interaksi Kakak dengan mahasiswa-mahasiswa FTI, adakah kayak kejadian di mana ada suatu penindasan dari sila kedua ini Kak? Seperti itu. Untuk itu sih saya belum dapat. Belum ada ya soal itu. Oke, baik, itu saja pertanyaan dari kami Kakak. Terima kasih karena Kakak sendiri sudah datang ke sini meluangkan waktunya. Saya tahu Kakak sibuk tadi. Iya, tidak apa-apa. Itu saja pertanyaan dari kelompok kami.
mohon maaf apabila ada pertanyaan atau ucapan-ucapan yang tidak enak di dalam hati. Maka dari itu pertemuan ini akan kami tutup. Terima kasih Kak. Terima kasih. Semangat ya. Semangat Kak.